Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang teks eksplanasi. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk 1. Menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi, dan 2. Menuliskan teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Anak-anakku yang berbahagia, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita pernah menyaksikan sebuah fenomena, baik fenomena alam, fenomena sosial, maupun fenomena budaya. Nah, kali ini fenomena-fenomena itu kita akan bisa menguraikannya dalam bentuk sebuah teks. Dalam bahasa Indonesia, teks itu disebut dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses, atau perkembangan suatu fenomena. Mungkin berupa fenomena alam, sosial, atau budaya. Dalam hal ini, teks eksplanasi juga bisa termasuk ke dalam bentuk atau genre teks, yaitu genre faktual. Teks eksplanasi kompleks dapat disamakan juga dengan teks narasi prosedural, yakni teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya suatu fenomena. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi secara jelas dan logis. Nah, anak-anakku sudah punya gambaran tentang definisi awal teks eksplanasi? Baik, kalau sudah kalian pahami, kita pindah ke kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Apa itu atau bagaimana kaidah kebahasaan teks eksplanasi? 1. Menggunakan kata-kata atau bahasa denotatif. Apa itu bahasa denotatif? Kata-kata atau bahasa yang memiliki mengacu kepada makna yang sebenarnya. Lawannya adalah makna kiasan atau bahasa kiasan. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Ciri-cirinya di dalam bahasanya adalah menggunakan kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, sampai, dan maka. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kronologis. Kronologis ini urutan waktu. Nah, bahasa-bahasa di dalam teks eksplanasi yang menggunakan konjungsi kronologis ditandai dengan kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, atau banyak juga menggunakan keterangan waktu. Misalnya dari jam 1 ke jam 2 dan seterusnya, atau dari hari ini besok. Yang keempat, menggunakan atau penggunaan kata ganti non personal, tidak merujuk kepada orang, tetapi merujuk kepada peristiwa atau fenomena tersebut. Misalnya peristiwa banjir, peristiwa hujan, peristiwa tsunami, atau peristiwa-peristiwa budaya. Yang terakhir, penggunaan kata-kata teknis atau peristilahan yang dibahas. Kalau kita membahas tentang tsunami, maka kata-kata teknis di dalamnya adalah yang berkaitan dengan gempa, tsunami, dan seterusnya. Kalau kita menulis tentang teks eksplanasi tentang budaya, maka di dalamnya kata-kata teknis yang kita gunakan adalah teknis tentang budaya. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3. Struktur pertama adalah identifikasi fenomena. Nah, di struktur pertama ini kita menguraikan tentang latar belakang kejadian terhadap fenomena yang akan kita tuliskan. Struktur yang kedua adalah proses kejadian. Nah, ketika kita menulisnya nanti,
Di dalam proses kejadian ini kita boleh menggunakan dua pola pengembangan. Pertama ada pola pengembangan kronologis atau urutan waktu. Yang kedua pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Sedangkan struktur yang ketiga adalah ulasan. Nah, di dalam ulasan ini kita bisa memberikan komentar atau pendapat terhadap apa yang kita uraikan di dalam proses kejadian. Nah, anak-anakku sudah paham tentang struktur? Baik, kita akan pindah kepada bagaimana pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, di dalam teks eksplanasi ada dua pola pengembangan yang digunakan. Pertama, kita sebut dengan pola pengembangan sebab akibat. Yang kedua, pola pengembangan proses. Baik anak-anakku, selanjutnya adalah sebelum kita menulis atau memproduksi teks eksplanasi, kita perlu memahami dulu, mengerti dulu langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Langkah pertama adalah menentukan topik yang berupa proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, orang menulis atau setiap orang yang menulis harus tahu topik apa yang akan dituliskannya. Maka menentukan topik ini adalah langkah pertama. Setelah kita menentukan topik, maka kita harus mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Misalnya kita mengetahui tentang fenomena sosial. Fenomena sosial ini sangat banyak untuk kita daftarkan sebagai topik. Misalnya proses pergaulan di masyarakat tertentu, atau tentang bagaimana kita menjabarkan pedagang-pedagang kecil yang ada di sebuah area yang terlarang. Nah, itu bisa kita dapatkan menjadi topik yang kita bisa kembangkan menjadi teks eksplanasi. Setelah kita membuat daftar topiknya, langkah selanjutnya adalah menyusun kerangkanya. Kalau diibaratkan rumah, menyusun kerangka ini adalah kita mulai dari fondasi, kemudian apa tiangnya, kemudian yang di atas adalah apa atap dan seterusnya. Ini penting karena dengan kerangka ini kita akan tahu arah tulisan kita. Di dalam menulis, kerangka ini adalah inti apa yang akan kita kembangkan di langkah selanjutnya. Sehingga di langkah selanjutnya ada yang disebut dengan mengembangkan kerangka yang telah disusun. Tetapi ingat, teks eksplanasi itu adalah fakta, bukan imajinasi. Kenapa fakta? Karena tadi itu yaitu berkaitan dengan fenomena alam, budaya, dan sosial. Tidak boleh kita menghayalkan atau menulis khayalan-khayalan kita, tetapi berdasarkan fakta. Dan yang terakhir adalah menyunting teks. Nah, ini langkah ini kalau apabila kita sudah selesai menulis teks eksplanasi. Mungkin saja nanti ketika kita sudah selesai menuliskannya, ada kata-kata yang keliru, ada kata-kata yang kurang pas, diksi dan seterusnya, kita bisa menggunakan langkah terakhir, yaitu menyunting teks. Di dalamnya kita bisa melihat isi teksnya bagaimana, strukturnya seperti apa, kaidah kebahasannya sudah benar atau tidak, dan seterusnya. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah paham tentang materi-materi di atas sebelum kita pindah ke bagaimana latihan kita? Baik, mungkin saya akan memberikan contoh bagaimana kita memproduksi teks eksplanasi. Nah, di dalam tayangan ini sudah ada tabel tentang bagaimana kita menyusun atau memproduksi teks eksplanasi. Misalnya, identifikasi fenomena. Nah, Pak Guru di sana menulis tentang nyongkolan. Nyongkolan ini apa? Bagian dari fenomena apa? Oh, ternyata fenomena budaya. Mana yang disebut dengan kerangka? Nah, kerangkanya itu adalah yang ada di bawah kata nyongkolan. Misalnya kita mulai dengan kata pengertian nyongkolan. Yang kedua, tata cara nyongkolan. Nah, pengertian nyongkolan ini nanti kita kembangkan menjadi teks eksplanasi. Bisa 1 atau 2 paragraf. Begitu juga dengan tata cara nyongkolan. Nah, struktur identifikasi fenomena ini
kita menguraikan apakah mau menggunakan kronologi atau kausalitas. Nah, yang struktur kedua, rangkaian kejadian. Di rangkaian kejadian ternyata kita mendaftarkan topiknya tentang pergeseran nilai budaya pada prosesi nyongkolan suku Sasak. Berarti yang kita uraikan di sini adalah kausalitas, sebab mengapa nilai-nilai budaya pada prosesi nyongkolan di suku Sasak itu berubah atau bergeser. Nah, kita bisa daftarkan kerangkanya. Yang pertama misalnya nyongkolan. Bagaimana nyongkolan bisa dulu? Kita bisa membaca literatur atau wawancara dengan tokoh-tokoh tertentu. Nah, ini nanti untuk mengembangkannya. Yang kedua, bagaimana nyongkolan saat ini? Anak-anakku bisa melihat fenomena yang terjadi saat ini. Apakah dengan melihat video, atau membaca koran, atau menyaksikan langsung prosesi nyongkolan ini. Yang ketiga, nilai-nilai nyongkolan yang bergeser seperti apa? Misalnya kita bisa menyoroti tentang alat musik yang digunakan, pakaian yang digunakan, atau tata cara nyongkolan itu sendiri. Yang terakhir misalnya, apa sebab dari pergeseran nilai-nilai budaya yang terjadi pada nyongkolan suku Sasak tersebut. Anak-anak bisa menggali informasi ini dengan cara wawancara atau studi khusus untuk mengetahui sebab-sebab pergeserannya. Nah, struktur yang terakhir adalah ulasan. Di ulasan ini, bagaimana pandangan anak-anakku terhadap pergeseran nilai budaya itu. Anak-anakku bisa memberikan komentar berupa persetujuan atau keprihatinan terhadap pergeseran nilai budaya. Bagaimana? Bisa anak-anakku punya pandangan atau bayangan tentang bagaimana menyusun teks eksplanasi? Baik, untuk melatih pemahaman kalian tentang menyusun teks eksplanasi, nah, coba kalian kerjakan sesuai dengan contoh yang Pak Guru tadi berikan. Kalian bisa mengikuti tabel yang ada berikut. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak serta berdoa. Sampai jumpa.